live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry of the future, for I know what Jesus said. And say, I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who knows tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stars I climb. Every burden getting lighter, every cloud is silver bright. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye at the ending of the rainbow, where the mountain touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who's tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who gives the sorrow is the one who stands by me, and the path that is my portion may be through the flame or flood, but His grace goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who knows tomorrow, and I know who holds my hand. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Selamat bertemu kembali dalam bacaan misi kita, yaitu pelajaran yang keempat bertarik 25 April 2020. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini adalah 2 orang anak lelaki yang tidak dijangka. Kesaksian ini oleh Halina berumur 65 tahun, berasal dari negara Poland. Halina memutuskan bahwa dia tidak mahu lagi anak selepas melahirkan anak perempuan yang ketiga di Poland. Tetapi dia mendapat tahu ketika dia berusia 42 tahun. Pada tahun yang sama, cucu pertamanya dilahirkan, bahwa dia sudah hamil 5 bulan. Kehamilan itu membimbangkan dokter. Dia memberi amaran bahwa kanak-kanak mungkin dilahirkan kurang upaya karena usia Halina. Poland tidak mempunyai kemudahan untuk mengasuh kanak-kanak kurang upaya pada masa itu.
Dokter mencadangkan pengguguran dan memberikan Halina nombor telefon untuk dokter yang boleh melakukan prosedur pengguguran. Di rumah, Halina cuba menghubungi dokter itu untuk membuat temu janji, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Menyerah, dia kembali ke pekerjaannya sebagai akuntan di Jabatan Perumahan Bandar di Rumia. Sementara itu, suaminya, Władysław, mendapat tahu dari seorang anak perempuannya bahwa istrinya telah cuba menghubungi dokter untuk membuat pengguguran. Władysław bergegas ke tempat kerja istrinya. "Ini keputusan saya," kata Halina. "Saya ingin melakukan pengguguran." Władysław melutut, memohon, "Tolong jangan lakukan ini," kata suaminya. Halina bertanya sama Ada suaminya akan meninggalkannya jika dia melakukan pengguguran. "Tidak," kata suami Halina. "Tidak kira apapun yang berlaku, saya tidak akan meninggalkan kamu," kata suami Halina, menyebabkan hati Halina tersentuh. "Baiklah, mari kita terima anak ini," kata Halina kepada suaminya. Adam seorang bayi lelaki yang sehat, lahir 3,5 bulan kemudian. Buat pertama kalinya, Halina sadar bahwa orang boleh salah walaupun betapa kuatnya pendapat mereka. Sekiranya Tuhan mahu mencapai sesuatu, dia akan memenuhi rencananya. Halina mula tertanya-tanya mengapa suaminya menghadiri gereja Seventh-day Adventist. Dia tidak banyak berpikir tentang Tuhan dalam era komunis Poland. Tetapi sekarang dia merasa bersyukur untuk bayi yang sehat itu dan ingin melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Dia memutuskan untuk menjadi seorang Adventist. Tanpa pengetahuan suaminya, dia mempelajari Alkitab dengan seorang pastor Adventist. Dia mengejutkan suaminya dengan pembaptisannya dalam satu perkumpulan kemah ataupun camp meeting. Beberapa tahun berlalu, Halina mendaftar di seminar Adventist di Poland untuk melanjutkan pendidikannya di peringkat yang lebih tinggi. Semasa kelas, dia terharu mendengar seorang lelaki Down syndrome yang bercakap tentang kesulitan orang kurang upaya. Halina memutuskan untuk menulis tesis tentang bagaimana untuk menjaga anak-anak kurang upaya. Pada masa itu, dia bertemu dengan seorang ahli terapi fisikal yang memperkenalkan kepadanya budak lelaki yang kurang upaya berusia 10 tahun di sebuah rumah anak yatim. Halina segera menyayangi David. Kanak-kanak itu telah ditinggalkan ketika masih bayi di rumah anak yatim piatu yang telah gagal untuk mendapatkan keluarga angkat. Halina menyertai program kerajaan yang membolehkan keluarga membawa pulang anak yatim pada hujung minggu. Dia dan suaminya membawa David ke rumah pada setiap petang Jumat dan mengembalikannya kembali ke rumah anak yatim pada petang Ahad. Pada suatu petang Ahad, David tidak mahu kembali. Dia berpaut kepada kursi dan menangis dengan kuat. Halina juga menangis. Dia memutuskan untuk menjadikan David anak angkat mereka. Halina mengumpulkan keluarganya untuk mengumumkan keputusan itu. Setiap orang menentang idea itu kecuali anak bungsu mereka, yaitu Adam. Adam berusia 12 tahun. Selepas pertemuan keluarga itu, Adam menulis surat kepada orang tuanya. "Tidak kira bagaimana perlakuan David nanti, saya mahu dia dalam keluarga kami selamanya," tulisannya. Halina memutuskan untuk bersara awal supaya dia boleh menumpuhkan sepenuhnya masa kepada David. Walaupun dia sudah berusia pertengahan 50-an, hakim mahkamah dengan cepat meluluskan permohonannya mengambil anak angkat. Pada 2 Julai 2009, David tiba di rumah. Beberapa bulan selepas dia berpindah masuk ke dalam keluarga Halina, dia menjalankan pembedahan pertama di kakinya. Hasilnya mengecewakan dokter dan dia memperingatkan bahwa budak itu tidak akan berjalan. "Dia salah," kata Halina. "Tidak kira betapa kuat pun pendapatnya. Sekiranya Tuhan ingin mencapai sesuatu, dia akan memenuhi rancangannya." David menjalankan 4 lagi pembedahan. Hari ini dia boleh berjalan. David 17 tahun adalah saksi hidup kepada Tuhan.
Apabila keluarga itu keluar bersama Daud, orang mengagumi Daud. Mereka bertanyakan banyak soalan dan keluarga itu menjawab dengan mengongsikan Injil. Mereka telah mengagikan 200 salinan, yaitu buku The Great Controversy pada tahun lalu. Daud suka membaca Alkitab dan dia telah menghafal beberapa bab. Kegemarannya adalah Mazmur 23. Ayat ini merangkumi hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, katanya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada tahun 2017 yang telah membantu membina studio television untuk Hope Channel di Poland, menyiarkan Injil ke dunia berbahasa Poland. Seperti biasa, bacaan misi ini ditulis oleh Andrew McChesney. Demikian saja bacaan misi kita yang keempat ini, dan semoga bertemu kembali di pelajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati. I have something very important to share with you today. We do not know how long this social distancing will be and how long we will be staying at home. But one thing I think we all should learn is to be patient. Joey, you're too noisy. Quit running around so much. You want me to get mad before you obey? Joey, tidy up your toys. Finish your food. It's taking you such a long time. Did you practice your piano already? Although we love each other in our family, there will be times when Mommy, Daddy, or I will become impatient. But guess what? This can happen to everyone. As children, it's important for us to be disciplined. We should be reminded of what we should do and what we should say, and that we should learn to think of others. We, however, must remember that trying to discipline others involves patience. God teaches us in Ephesians 4 verse 15, instead, speak the truth in love. You will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Again, God only knows how long COVID-19 will last, but we must always hope and pray that it will soon be over. We also need to be patient so that we can remain calm in this difficult situation. And let us all be patient with one another in the family. And finally, although we are physically distant, we can remain emotionally, socially, and spiritually connected by keeping our communication open and praying for one another. Let us begin by praying for each other for the gift of patience from God today. Be safe and be patient. Bye! When someone does something that I don't want to do, I sometimes might get angry. But then but now I don't think I'm gonna be like that anymore. Maybe try to understand you shouldn't be mad and try not to shout. Or maybe sometimes when I get impatient, I can pause for a while, say a little prayer. Maybe I can say, Dear Jesus, help me to be patient. And please bless the teachers and parents that are helping me. When you have patience, to someone, you will be more closer because you understand each other. Hai, saya Anabel dan saya Bebe. Bersama kami belajar sekolah Sabat anak-anak ketika keempat. Hari ini kita belajar tentang menolong orang. Kita tolong orang sebab kita mau jadi seperti Yesus. Yesus kan suka tolong orang. Ayat hafalan kita
Yohanes 13 ayat 5. Yesus berkata, kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat padamu. Saya mau jadi seperti Yesus. Kawan-kawan, mahukah kawan-kawan jadi seperti Yesus? Yesus sangat baik dan kawan-kawannya. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita pun buat baik sama semua orang. Macam Yesus, sama macam ayat hafalan kita pada hari ini. Oke, mari kami coba baikkan Yesus sama kawan-kawannya. Cerita ini ada dalam Yohanes 21. Tajuk cerita kebaikan Yesus adalah bersarapan dengan Yesus. Satu malam yang jujur, bintang putih ini entah berapa murid Yesus jalan-jalan dekat laut. Tiba-tiba Petrus bawa kawan-kawannya pergi memancing. Lalu mereka pun naik perahu sambil memancing, sambil mereka bercerita tentang Yesus. TikTok masa berlalu, tapi tidak satu pun ikan mereka dapat. Menpanjang malam mereka memancing, tapi tidak ikan. Hari pun pagi sudah mereka mulai lapar dan penat. Mereka pun pilih untuk berhenti dan pulang. Bila perahu mereka dekat barat sudah ada lelaki datang dan tanya, ada ikan? Mereka jawab tidak. Tapi lelaki itu berkata, coba lagi dan lemparlah jalan kamu di sebelah kanan perahu. Kawan-kawan, kamu rasa mereka buatkah tidak? Mereka pun buang rabat dan tahi. Wah, penuh ikan. Petrus melihat Yesus datang dan Petrus sangat gembira. Dia terus lompat ke darat dan berkata, ya Yesus. Yesus tarik lambat untuk ikan. Sangat berat, tebal, banyak ikan. Yesus senyum melihat kawan-kawannya. Dia sangat gembira beri mereka kejutan. Kawan-kawan, ada satu lagi kejutan, yaitu Yesus telah sediakan sarapan untuk semua kawannya yang penat dan lapar. Mereka makan bersama, bercerita dan ketawa gembira. Nah, kawan-kawan, Yesus telah melakukan perkara besar bila Ia menundukkan bangsa murid-muridnya dengan ikan. Yesus juga melakukan perkara kecil dengan mendirikan sarapan mereka. Kita pun boleh tolong orang dengan cara besar atau kecil. Yesus mampu kita tolong orang sama macam Dia. Oke kawan-kawan, siapa yang kamu mau bantu ini? Siapa
tolong pada hari ini mari kita buat sama macam Yesus. Oke kawan-kawan, tutup berkongsikan jalan kanak-kanak pada hari ini. Jumpa lagi kawan-kawan. Bye. Take a moment to think about the changes that occurred last century. Radio, television, antibiotics, motor vehicles and the internet, to name but a few. In fact, from World War I to World War II, we saw some of the most contrasting changes as Allied forces transitioned from cavalry units to fighter jets, all in the space of 21 years. Fast forward 80 years, we live in a vastly different world. Technology has multiplied 1,000-fold. Personal computers, smartphones, instant communication with anyone across the globe. So how do these changes relate to our mission to be disciple makers? For the past 15 years, Hope Channel has broadcast into living rooms around the world. From Hobart to Honiara, Port Moresby to Portugal. That's 45 countries in dozens of languages. But to go further, we need to do things differently. Now we're going beyond the living room TV. Using the latest technologies, we can begin new conversations that connect people to a living God and a loving church. So how are we doing this? By advertising on social media, we're reaching billions of people in their homes, in their cars, on trains, in buses, and even in boats. Hope Channel has launched a mobile app for your phone, so you can watch Christian television in multiple languages wherever you go. We're developing new Bible studies and online resources to equip you in your ministry. We're creating digital discipleship journeys that connect the seeker to Christ and the church. In just one weekend, 500 people signed up through Facebook and instantly received their first Bible study. We're now designing Instagram mini courses to introduce a younger demographic to Jesus. These may be your children or your grandchildren. So Hope Channel has to be in this space. We've taken a huge leap of faith. We need your help and support so we can create digital resources. Jesus said that the gospel will go to the whole world and then he will come. To make that happen, we need you. Your time and money can help us create transmedia content that will reach your relatives and friends in every tribe, language and people. So let's work together. Our mission is to support yours. Sekali lagi kita bertemu di dalam tetap tenang dan bersabat di rumah. Selamat hari Sabat kepada semua umat-umat Tuhan di Sabah, di wilayah Persekutuan Labuan, dan di Malaysia pada amnya. Khusus kepada saudara-saudara yang berada di rumah, kami sangat-sangat mengalu-alukan dan sangat-sangat bersyukur karena saudara-saudara dapat bersama dengan kami di saat ini dalam diskusi sekolah Sabat keempat. Baiklah, bersama dengan saya di sini Pastor Jibil Simba, Setiausaha Eksekutif Seventh Adventist Missions of Sabah. Selamat pagi, selamat hari Sabat, Pastor. Pagi, Pastor. Selamat hari Sabat. Terima kasih, dan bersama juga dengan kita pada pagi hari ini adalah Pastor Ferdinand Sawanai. Beliau adalah pengarah belia Seventh Adventist Mission of Sabah. Selamat hari Sabat, Pastor. Selamat hari Sabat, Pastor. Dan selamat hari Sabat semua. Ya, selamat Sabat. Kita berterima kasih karena pada hari ini kita disertai oleh dua pendeta yang luar biasa yang saya kagumi, Pastor Jibil dan saya kagumi Pastor Ferdinand, bersama-sama dengan kita mengulas satu lagi siri sekolah Sabat, yaitu tajuk Alkitab sebagai sumber teologi yang berautoriti, atau Alkitab sumber teologi kita yang berautoriti, di mana pelajaran keempat 18 hingga 24 April ini memberikan kita satu lagi kekuatan apa sebenarnya yang harus kita ketahui tentang Alkitab yang ada pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum kita lanjutkan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, saya mengundang saudara untuk tunduk berdoa bersama-sama dengan saya, yaitu Pastor Erwin Karau sebagai moderator pada hari ini dengan doa singkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini sertailah kami untuk diskusi sekolah sahabat pelajaran keempat kuarter kedua pada tahun 2020. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersama dengan kami walaupun di tengah-tengah bencana sedunia, pandemik COVID-19 yang mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih karena kesempatan ini pada Sabat hari ini sekali lagi kami melangkah lebih dekat akan kedatangan-Mu kedua kali atas dunia ini. Dalam nama Yesus ya Bapa kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena pada hari ini kita akan membincangkan Alkitab sebagai sumber teologi yang berotoriti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada forum kali ini saya ingin sekali mau bertanya kepada Pastor Jibil terlebih dahulu, di mana dalam pelajaran keempat ini kita disajikan kepada cara berpikir kita, banyak cara penafsiran kita banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebut tradisi, pengalaman, culture atau budaya, atau akal cara berpikir kita, dan juga bagaimana Bible itu sendiri ditulis. Pada hari ini saya ingin bertanya kepada Pastor Jibil, apa kira-kiranya perbezaan antara tradisi dan budaya? Silakan Pastor. Terima kasih Pastor Erwin, Sahabat School and Personal Ministries Director kita. Tradisi adalah satu kebiasaan atau adat kepercayaan dan yang diturun-temurunkan atau sesuatu menjadi amalan yang sudah sebati dengan kehidupan masyarakat. Dan kita ambil contoh sebagai orang-orang tempatan di tempat kita ini, dusun. Kita ada tradisi, pakaian tradisi, kita ada makanan tradisi, kita ada music tradisi, dan tarian tradisi. Saya melihat bahwa tradisi-tradisi ini yang telah diturunkan turun-temurun. Dan saya ambil contoh sebagai untuk menjelaskan tradisi ini, di mana dalam tradisi perkawinan kaum Kadazan, satu upacara dibuat khas. Pasangan pengantin tersebut dikehendaki makan di dalam pinggan dan mangkuk yang sama. Upacara ini dihadiri oleh keluarga kedua-dua, pihak perempuan dan laki-laki. Dan ibu bapa pengantin tidak dibenarkan sama sekali hadir di ruangan rumah pengantin perempuan sebelum pasangan itu sah sebagai suami dan istri dalam persatuan mereka. Perkara penting yang paling penting dalam upacara perkawinan ialah mohon yang dipanggil dalam bahasa Kadazan mihon pinsi, yaitu upacara menukar gumpalan nasi. Dan untuk memulakan upacara ini, pengantin laki-laki dan perempuan duduk berhadapan di tengah-tengah bulatan, di mana gadis-gadis yang berpakaian baju hitam ini mengelilingi mereka dengan pakaian tradisi berwarna hitam. Dan di hadapan mereka ini, di antara perempuan laki-laki ini ada semangkuk, seperiuk nasi, dan tersebut dijadikan nasi ini dijadikan satu gumpalan sebesar telur ayam. Kemudian kedua-duanya akan bertukar yang dipanggil mihon pinsi ini, merupakan nazar bagi perkawinan menurut cara tradisional.
Nah, ini adalah satu tradisi, ini adalah satu kebiasaan yang dilakukan. Dari segi budaya pula, budaya ini berasal dari bahasa Sanskrit yang disebut budhaya, yang berarti dasarnya budi, yang bermaksud budi atau akal. Dalam bahasa Inggris disebut culture, yang berasal dari bahasa Latin colere, yang bermaksud mengolah atau mengerjakan. Dan mengikut kamus Dewan Budaya diartikan sebagai tamadun peradaban atau kemajuan fikiran dan akal budi, cara berpikir berkelakuan. Dan saya suka ini, culture is the super glue which binds people together and gives them a sense of identity and continually, which is almost impenetrable. Artinya seperti satu gam yang kuat. Budaya ini yang boleh melekatkan ataupun menghubungkan masyarakat bersama, dan ini adalah identiti mereka apabila mereka bersatu. Jadi ini tidak mudah ditembus, Pastor. Apabila budaya ini sudah di dalam golongan masyarakat ini, susah mau ditembus. Jadi itu di antara perbezaan antara tradisi dan budaya. Dan sebagai satu organisasi dalam budaya ini, dia ada idea, ada sentimen yang bergantung kepada simbol, dan tingkah laku tersebut merupakan nilai yang diterima secara kolektif. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Kebetulan Pastor Jibil merupakan bakal tamatan Dr. Missiology. Beliau masih lagi belajar di IAS untuk intercultural study. Jadi kira-kira, Pastor, kalau kita lihat beberapa gereja budaya ini dan tradisi ini, apabila diaplikasikan dalam Alkitab, seakan-akan budaya itu menjadi lebih berotoriti untuk menafsir Alkitab. Apa kira-kira pendapat Pastor tentang ini? Iya, itu yang menjadi cabaran bagi kita. Itu yang menjadi cabaran bagi kita apabila budaya ini kelihatan mau melebihi daripada otoritas Alkitab. Karena budaya ini ada saja kecenderungan dalam kesilapan, sebab dalam dunia yang berdosa, budaya ini tidak sempurna. Mungkin budaya saya anggap, oh itu yang paling bagus, itu yang paling baik, yang terbaik budaya. Tapi bagaimana dengan budaya orang lain? Dan apabila saya anggap budaya saya ini mengatasi dari kekuasaan ataupun authority Alkitab, jadi ini merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh gereja kita. Terima kasih, Pastor. Saya ingin bertanya kepada Pastor Ferdinand. Menurut Pastor Ferdinand, mengapakah penting untuk membezakan perkara tradisi dan ajaran Alkitab itu sendiri? Mengapa ia penting? Kita telah dengar Pastor Jibil katakan tadi, dia mengatakan pada hakikatnya semua budaya itu sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tetapi pertanyaan yang seterusnya, mengapakah penting sekali untuk membezakan tradisi atau budaya dengan ajaran Alkitab itu sendiri? Terima kasih, silakan Pastor. Ya, terima kasih atas kesempatan ini dan menjawab soalan daripada moderator kita. Kita melihat ini dari setiap perkara adalah benar dari sudut pandangan masing-masing. Walaupun itu tidak benar. Maksudnya tidak selalu benar. Iya, tidak selalu benar. Maksudnya budaya dan juga tradisi ini walaupun baik, tidak semuanya baik dan tidak semuanya adalah benar. Dari sisi yang lain, sumber kebenaran yang berautoriti, yang dari Tuhan, adalah Alkitab itu sendiri. Dan kita harus bersikap terbuka. Walaupun kita mempunyai tradisi dan budaya kita sendiri, masing-masing kita ada. Tetapi apabila datang kepada mempelajari Alkitab, jika budaya kita itu, tradisi kita itu berlanggar dengan firman Tuhan,
maka yang benar adalah Alkitab, bukan budaya kita dan bukan tradisi kita. Dan ini digambarkan oleh teguran Yesus sendiri kepada orang-orang Farisi pada zamannya. Dia menegur mereka dengan keras, yang coba meninggikan tradisi itu lebih tinggi daripada firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Pastor Ferdinand. Ya, memang jelas bahwa Yesus pernah menegur orang-orang Farisi di dalam Markus 7 ayat 1 hingga 13. Seakan-akan orang Farisi pada waktu itu, orang Saduki, meninggikan tradisi daripada kebenaran itu sendiri. Pada saat ini saya ingin bertanya pula kepada Pastor Cibil. Apakah kita harus mempertahankan satu budaya? Contohnya budaya percaya kepada mimpi dan sebagainya, kalau ianya jelas bertentangan dengan otoriti Alkitab. Bagaimana kira-kira Pastor? Ya, walaupun ada beberapa aspek daripada budaya kita mungkin sejajar dengan kepercayaan kita, tetapi kita senantiasa harus berhati-hati untuk membezakan antara keduanya. Sebaiknya jika perlu, iman kita yang kita harus sandarkan pada Alkitab ini harus mencabar budaya yang ada. Artinya kita bandingkan, oke, ini iman kita yang bersandarkan pada Alkitab. Jadi kita harus sandarkan yang sedia ada di dalam prinsip-prinsip Alkitab dan budaya yang wujud ada dalam kehidupan kita. Kita kemudian lihatkan. Jadi kecuali kita mempunyai sesuatu yang berasal dari atas, tertanam di dalam diri kita, dan kita pasti kita yakin bahwa ini tidak berlanggar, tidak bercanggah dengan kepercayaan Alkitab. Artinya apapun ada batasnya, ya, Pastor. Yeah. Jadi dalam masa yang sama kita perlu budaya, kita perlu tradisi, karena ini mengikat kesatuan di dalam satu community. Tetapi pada masa yang sama juga kita harus tahu di mana batasnya, di mana yang benar, di mana yang kita tidak harus masukkan di dalam kebenaran itu sendiri. Baiklah, pada saat ini kita tahu bahwa banyak sekali jenis dan kepelbagaian gereja di seluruh dunia dalam denominasi tertentu yang ada menekankan tradisi lebih berotoriti, ada juga menekankan pengalaman lebih berotoriti daripada teologi itu sendiri, ya. Untuk mempelajari sesuatu mereka perlukan pengalaman. Jadi saya mau bertanya kepada Pastor Ferdinand, ya. Beliau adalah bukan saja seorang pendeta yang berkaliber, tetapi beliau juga mendalami chaplaincy courses yang lebih mempelajari tentang psychological atau tentang berkenaan dengan mental, akal, dan emosi seseorang. Oleh itu, pertanyaan saya adalah, apakah pengalaman dan juga akal pikiran itu boleh digunakan sebagai satu wadah yang lebih berautoriti untuk menafsir Alkitab itu? Terima kasih atas pertanyaan yang begitu mendalam, Pastor Erwin. Apabila kita bercakap tentang pengalaman dan juga pertimbangan akal pikiran, kita harus mengakui bahwa untuk mempelajari sesuatu, untuk membuat keputusan yang terbaik, dua hal ini tidak boleh ditinggalkan. Karena pengalaman itu sendiri adalah apa yang membentuk kita. Itu adalah apa yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kita sendiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan mahu kita menggunakan pengalaman ini, pengalaman bersama dengan Dia,
pengalaman mengalami kasih-Nya, kasih karunia-Nya, pengampunannya, kesabaran Tuhan. Semua ini pengalaman-pengalaman yang membantu kita untuk mengenal Tuhan itu dengan lebih dekat dan memperkuatkan percayaan atau iman kita kepada Tuhan. Karena kita katakan kita sudah mengalami betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Dan kita percaya, walau bagaimanapun pengalaman itu terbatas. Setiap manusia mempunyai pengalaman yang berbeza karena kita membesar dalam lingkungan yang berbeza. Dan pengalaman-pengalaman ini sama juga seperti tradisi dan budaya. Tidak harus menjadi yang tertinggi apabila kita mentafsir Alkitab atau apabila kita melakukan sesuatu. Kita yang mengenal Tuhan telah diberikan firman-Nya yaitu Alkitab sendiri yang berautoriti. Autoriti itu datang dari Tuhan. Jadi biarlah pengalaman kita itu bersandarkan kepada firman Tuhan. Dan kalau pengalaman kita mengatakan lain daripada firman Tuhan, kita harus merendahkan diri dan pelajari firman Tuhan itu. Dan ambil dari firman Tuhan sebagai satu yang boleh menjadi pegangan dan pimpinan hidup kita. Pada masa yang sama, akal pikiran, ia adalah keseimbangan atau menjadi sisi yang lain bagi pengalaman. Kadang-kadang pengalaman dan akal pikiran ini bertentangan. Tetapi kita memerlukan akal pikiran atau pertimbangan ini untuk kita melihat logiknya di mana. Dan dalam membuat sesuatu keputusan ini sangat penting. Itu juga kita mempelajari sesuatu dan juga Alkitab. Tetapi harus kita ingat, ada masanya firman Tuhan itu mungkin tidak masuk dalam logik pikiran kita. Bagaimana manusia boleh berjalan di atas air? Bagaimana lautan boleh terbelah? Ini tidak logik. Tetapi apabila kita berdepan dengan persimpangan ini atau dilema ini, kita harus mempunyai kerendahan hati untuk mengambil authority daripada Alkitab itu sebagai panduan kita yang utama. Bahwa apa yang Alkitab katakan itu walaupun mungkin tidak logik bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mengatakannya, mari kita terima dengan senang hati. Jadi kedua hal ini, pengalaman kita dan juga pertimbangan akal pikiran kita, membantu kita untuk membentuk persepsi kita, membentuk iman kita kepada Tuhan, menjadi seorang yang beriman dengan berpengetahuan. Dan kita mempunyai kekuatan untuk mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan karena kita sendiri telah mengalami kuasa Tuhan itu. Terima kasih Pastor Ferdinand. Pastor Moderator, saya tertarik dengan dan saya setuju apa yang pelajaran Alkitab Sekolah Sabat kita katakan. Agama dan iman kita adalah lebih daripada hanya sekedar doktrin dan pilihan yang rasional. Apa yang kita alami secara signifikan membentuk pandangan kita. Ini pengalaman. Jadi ini akan membentuk pandangan kita tentang Tuhan. Pengalaman juga ini akan memberi kita pemahaman tentang firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu melihat dengan jelas had dan ketidakupayaan pengalaman kita apabila mengetahui kehendak Tuhan. Jadi saya yakin dan saya benar percaya, tertarik dengan apa yang ditulis di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Terima kasih Pastor Jibil, tambahan yang begitu luar biasa. Ya, pengalaman dan juga akal pikiran ada had rupanya. Iya. Tidak boleh digunakan pakai sebagai sesuatu yang mutlak untuk sebagai authority menafsir Alkitab. Ya kan? Iya, betul. Saya rasa
kita sudah semakin hampir kepada apa yang harus kita percayai dan pegang untuk menafsir Alkitab itu sendiri. Rekan-rekan dalam panel ini dan juga sahabat-sahabat, keluarga, anggota gereja yang sedang menonton rancangan ini, kita mempunyai banyak pengalaman atau banyak cara untuk menafsir Alkitab. Tetapi di dalam pelajaran minggu hari ini, kita telah diberitahu bahwa hanya ada satu metode atau instrumen atau satu yang boleh kita harapkan untuk mempelajari Alkitab, otoriti Alkitab itu sendiri, yaitu Roh Al-Kudus. Karena Roh Al-Kuduslah yang menuntun para penulis menulis Alkitab. Kira-kira bagaimana Pastor Jibil tentang Alkitab itu sendiri? Karena Alkitab itu sendiri ditulis oleh orang yang dipilih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, terima kasih Pastor Erwin. Kita dipahamkan di dalam tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, di dalam semua tulisan-tulisan di dalam firman Tuhan ini dipimpin, seorang yang menulis yang telah dipilih ini dipimpin oleh Roh Al-Kudus dengan cara dia sendiri, dalam budaya, mungkin dalam konteks budaya dia, dalam konteks tradisi dia. Dan apabila kita membaca bahwa semua tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini ditulis melalui pimpinan Roh Kudus, seperti dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa semua tulisan, semua dalam firman Tuhan itu atas kehendak yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan dalam berbagai konteks, keadaan, mungkin budaya yang berlainan, tetapi message-nya yang sama dan author atau pengarangnya yang sama, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi dalam budaya masing-masing ada seorang petani, ada seorang nelayan, ada peguam, ada dokter dan sebagainya. Jadi orang-orang yang dipilih ini untuk menulis di dalam bahasa mereka sendiri dan di dalam cara dia sendiri, budaya dia sendiri. Jadi kita melihat bahwa budaya ini sangat penting dan tradisi, pengalaman ini sangat penting untuk kita mengerti firman Tuhan. Dan apabila kita melihat sebagai contoh, pemikiran kita ambil seorang perempuan Samaria. Yesus di sana di perigi itu dia meminta air. Kemudian selepas itu Yesus coba menawarkan air kehidupannya. Dia katakan bahwa air yang daripadaku yang akan kau minum kau tidak akan dahaga lagi. Dan wanita perempuan Samaria ini heran bagaimana Yesus mendapatkan air sedangkan dia tidak ada tali dan tidak ada baldi untuk mengambil air. Yeah. Dan bagaimana dia tawarkan, kemudian rahasia kehidupannya Yesus ketahui dan perempuan Samaria ini heran. Dan di dalam konteks ini apabila kita baca, Yesus mengetahui rahasia kehidupannya, dia tanya. Dia bilang, di mana husband? Di mana suami kamu? Wanita ini mengatakan, saya tidak ada suami. Dan Yesus mengatakan, engkau mengatakan engkau tidak ada suami, padahal kamu sudah ada 5 suami, dan sekarang yang kamu tinggal ini bukan suamimu. Dan di dalam pemikiran, pemikiran orang-orang barat, perempuan ini orang yang bersalah. Perempuan yang tidak ada moral. Tetapi dalam pemikiran orang-orang di Timur Tengah, kenapa perempuan mungkin sampai 5 kali dia bersuami? Karena mungkin dia tidak dapat melahirkan anak. Jadi budaya di Timur Tengah ini, apabila seorang perempuan tidak mampu melahirkan anak, mungkin dia harus dicerai. Dan kita lihat bahwa apabila kita melihat membaca Alkitab ini dalam konteks budaya kita masing-masing, kita otoriti yang paling tinggi ialah Alkitab. Alkitab saya yang kita rujuk. Terima kasih. Artinya, Pastor, Alkitab itu
tidak boleh ditafsir menurut budaya kita, tetapi balik kepada budaya Alkitab itu, dan budaya Alkitab itu sendiri ditulis melalui ilham Roh Al-Kudus. Iya. Dan Roh Al-Kudus akan memberitahu di mana batas pemikiran yang tepat untuk mengerti pelajaran sekolah sabaan cerita di dalam Alkitab itu sendiri ya. Yes, ya, Alkitab mengatakan, Pastor Ferdinand, Yesus encourage, mengajak, menyokong umat-umatnya untuk mempelajari Alkitab, Yohanes 5 ayat 39. Dan dia juga mengajak kita untuk mempercayai Alkitab. Kira-kira apakah pengalaman dan akal pikiran atau budaya ataupun tradisi yang memungkinkan seseorang itu percaya kepada Alkitab, ataupun pekerjaan Roh Kudus yang memungkinkan orang-orang yang membaca Alkitab akan percaya Alkitab itu sendiri? Iya, kita melihat sudah dinyatakan tadi bahwa Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang kita boleh lihat adalah untuk mentafsir Alkitab ini, untuk belajar Alkitab ini, kita tidak boleh memahami sepenuhnya Alkitab itu kalau kita tidak meminta bantuan, atau kalau Roh Kudus tidak memimpin pikiran dan hati kita untuk mempelajari apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Jadi apabila kita katakan bagaimana kita boleh menjadi orang yang percaya dengan belajar firman Tuhan ini, kita perlu meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita, apabila kita melihat pengalaman cerita-cerita dalam Alkitab itu, dan apabila terjadi di mana pengalaman kita, budaya kita, tradisi kita tidak dapat terima apa yang Alkitab ini katakan, kita akan kembali kepada Roh Kudus yang memberi kita keyakinan, beri kita kerendahan hati, yang menegur kita untuk menerima Alkitab itu dan menyisihkan apa yang ada dalam pengalaman atau tradisi atau logik kita sendiri untuk menerima kebenaran yang sebenar, itu dari Alkitab. Jadi tanpa pimpinan Roh Kudus, pembelajaran Alkitab kita tidak akan sepenuhnya difahami, atau kita tidak akan dapat menerima berkat yang sepenuhnya. Karena ini adalah tulisan Alkitab ini adalah dari Roh Kudus, kita perlu penulisnya, yaitu Roh Kudus, untuk mengajar kita memahaminya. Baiklah, terima kasih atas masukan yang begitu luar biasa. Boleh disimpulkan, saudara-saudara, daripada dua ahli panel kita yang luar biasa pada pagi hari Sabat ini, tradisi bukan authority, experience bukan pengalaman hidup, bukan authority untuk menafsir Alkitab. Budaya bukan authority untuk menafsir Alkitab. Akal pikiran bukan authority yang belajar yang mutlak untuk menafsir Alkitab, tetapi Roh Kuduslah yang berautoritas. Betul. Amen. Ya. Jadi untuk soalan yang terakhir, ahli panel, kita perlu satu aplikasi hidup. Karena pada minggu depan ini kita akan melalui peristiwa yang sama, ataupun kita akan melalui keadaan yang mana kita harus menempatkan di mana yang harus berotoriti apabila kita belajar Alkitab, ya, di mana yang perlu berotoriti. Jadi sebagai umat Advent, umat Kristen, pada minggu depan, menurut Pastor Jibil, ataupun apakah yang harus dilakukan oleh orang Kristen berdasarkan pelajaran dan rumusan yang kita sudah bacakan tadi atau kita sudah diskusikan tadi, apabila belajar firman Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Terima kasih, Pastor.
sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kitab suci ini, oleh karena ia diilhami sumbernya dari Tuhan Allah dan yang memberi inspirasi adalah Roh Kudus, jadi kita perlu tunduk, kita perlu menyerah kepada Tuhan melalui Roh Kudus, minta pimpinan supaya apabila kita mempelajari firman ini, Roh Kudus yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab ini memberi kita ilham dan pengertian sementara kita belajar. Dan kitab suci adalah satu norma yang menjadi kata putus segala-galanya, karena dia diilhami, penulisnya diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis. Kemudian kita yang membaca ini, saudara-saudari, dan kita semua yang membaca firman Tuhan ini juga harus bersandar pada Roh Kudus yang sama yang telah memimpin penulis-penulis Alkitab ini, supaya akan memimpin kita di dalam mengerti, dan bukan setakat mengerti, tapi bagaimana kita mengaplikasi apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Pastor Jibil. Satu sentuhan yang luar biasa. Untuk yang terakhir kepada Pastor Ferdinand, apa yang harus dilakukan oleh jemaat setelah mendengarkan diskusi ini? Setiap kali membaca Alkitab, apa yang harus dilakukan pada minggu depan yang harus dilaksanakan menurut Pastor Ferdinand? Ya, kita mengerti bahwa Alkitab itu firman Tuhan dan Roh Kudus adalah pemimpin kita. Apa yang kita boleh lakukan adalah meminta pimpinan Roh Kudus setiap kali kita membaca firman Tuhan. Biarlah ini menjadi budaya, menjadi tradisi kita, mengikuti firman Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus, dan biarlah budaya ini mengatasi budaya atau tradisi atau pengalaman yang pernah kita ada. Biar ini menjadi budaya kita sebagai umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Secara kesimpulannya, setelah saya mendengar kedua-dua ahli panel kita yang begitu dalam sekali cara mereka mengolah pelajaran pada hari ini, saya merumuskan bahwa satu-satunya yang berotoriti untuk menafsir Alkitab adalah Roh Kudus. Dengan dibantu dengan tradisi, pengetahuan, dan akal pikiran, pengalaman, yang akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi di atas semua yang kita lalui, kita ada tradisi, budaya, pengalaman, akal pikiran yang kita ada. Mereka hanya pembantu kepada Roh Kudus yang akan menguasai kita dan memahami kepada keseluruhan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Pastor Jibil. Terima kasih juga Pastor. Kepada Pastor Ferdinand, Sama-sama. karena telah bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk mendiskusikan sekolah Sabat. Sudah tentu banyak sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita lontarkan kepada sidang panel. Tetapi saya rasa pada hari ini kita cukup diberkati. Karena kita tahu, ya, kita tahu bagaimana kita memperlakukan Alkitab ini sendiri. Oleh itu, saya berterima kasih pada Tuhan sekali lagi atas segalanya. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Jibil, Sama-sama. kepada Terima kasih Pastor Ferdinand, dan kekal beribadah di rumah saudara-saudara, karena pada saat ini adalah saat terakhir kita untuk menutup pelajaran diskusi melalui doa daripada Pastor Jibil. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih karena dengan firman-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran, dan kami hanya bersandar pada pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kami. Apapun budaya, tradisi, akal, pengalaman yang kami lalui, dan daripada semua ini,
semua yang kami lalui dalam pengalaman hidup, akal budi, budaya dan tradisi yang dapat membantu kami memahami, yang boleh digunakan oleh Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi sebati di dalam hidup kami sebagai umat-umat Tuhan. Dan setiap kali pergumulan dalam hidup, kami dapat berkata seperti apa yang Yesus katakan, ada tertulis di dalam firman, supaya kemenangan itu akan kami perolehi melalui firman Tuhan. Terima kasih kerana setiap pengalaman-pengalaman yang kami hadapi, kami alami dalam dunia ini, kami dapat mengerti oleh kerana pimpinan Roh Kudus yang memberi petunjuk kepada kami. Dan kami mengambil firman Tuhan sebagai dasar segala doktrin, percayaan kami, dan penurutan serta perlakuan kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Isa kami berdoa. Amin. Amin. The Seventh-day Adventist Church is a global community of faith, and we stand together under a common message. However, our diversity in language, culture, and personal expression can sometimes make us seem fragmented. How can we present ourselves in unity as Seventh-day Adventists? How can we use typefaces, colors, patterns, images, and layouts to let people know that they are looking at Adventist materials even before they see our logo? Most importantly, how can we create a system that is flexible enough to accommodate our diversity? The church symbol has been in use since 1997, and it is the most recognizable element of our existing visual identity system. It effectively encapsulates some of our most important concepts, so it remains a core component of the identity system. The symbol usually comes accompanied by text, the name of a local church or organization. Because of our global nature, it is also important to make sure that the design of our church logo works well across hundreds of different languages. To accommodate for this, we created a multi-language type system using Advent Sans, an open-source font designed specifically for the Seventh-day Adventist Church. This sleek, universal font, accompanied by a flat, single-tone symbols, provide a modern, cohesive visual identity for our church. Colors hold cultural meanings. We want to celebrate that. While in the past, specific colors were recommended for global use, now in this new variable color system, the logo can be adapted to match or complement other layout elements, provided it always remains a single solid color. Aside from ensuring that the symbol continues to appear on materials, the new system allows for a wide level of flexibility. The symbol is now free to exist in isolation, detached from the name of the church or entity. When not using the Adventist symbol within the Sabbath column or locked up with an entity name, the preferred version is the knocked-out circular version, which allows for a more graphically pleasing layouts. In addition to creating a universally cohesive logo system for our church, we are introducing the Creation Grid. The Creation Grid is a reference both to the prophetic timeline as well as the creation week that culminated in the seventh-day Sabbath. This is a 7-column layout structure to be used in the majority of design projects. It intends to communicate our conviction that every Sabbath is a celebration of our hope in the renewal of everything. The first 6 columns are yours to fill with text, images, illustrations, patterns, logos, or anything else. In those 6 columns, you should do all your work of communicating information. But the 7th column, the Sabbath column, is to be set apart, to be special and different from the other 6 columns, as a reminder and visual celebration of our prophetic identity. We all celebrate the Sabbath in different ways, so how you make the Sabbath column different and special is, to an extent, up to you. The principle to keep in mind is contrast. The Sabbath column can be filled with just about any background element: a full bleed image, a texture, pattern, illustration, bold colors, a gradient, or even white space, as long as it is beautiful and fills the entire column. Aside from full background elements, the 7th column should never include identifying marks or text of any kind, with the exception of the Adventist symbol.
From billboards and print campaigns to books and pamphlets or even digital application, this new system of design will encourage individual creativity while keeping a cohesive look and prevent visual fragmentation of our identity. The ultimate goal of this visual identity guideline system is to help people know we are all Seventh-day Adventists. We are all different, but all excited about the beauty that is soon to come. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows run, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Apabila damai perjalananku, atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku. Baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Meskipun si jahat menggoda aku, percaya ku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu, darahnya tertumpah bagiku. Baiklah, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku.
Selamat Hari Sabat kepada semua umat Tuhan di mana saja Anda berada, dan selamat bersama-sama dalam program kebaktian Tetap Tenang dan Bersabat di Rumah dari SDA Mission of Sabah. Sabat ini kita akan membahas pelajaran yang bertajuk Sabat di Tengah Badai Corona. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu. Memohon agar kami mempunyai kerendahan hati untuk mengerti, untuk menerima firman Tuhan seadanya, dan ditransformasi oleh kuasa Roh Kudus, karena Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sejak 18 Mac yang lalu, kita sudah mengalami atau menjalani perintah kawalan pergerakan atau PKP. Dan ini disebabkan oleh wabak pandemik yang dikenali sebagai novel coronavirus ataupun COVID-19 yang melanda bukan hanya negara kita tetapi juga seluruh dunia. Kita bersyukur di negara kita sudah melihat tren penurunan atau kes-kes yang baru. Tetapi di banyak negara yang lain, kes-kes yang baru dan mangsa-mangsa daripada corona ini terus meningkat. Dalam kesempatan ini kita mahu menyatakan kepada para barisan hadapan, para pemimpin negara, bahwa kita dari Gereja Seventh-day Adventist Mission memberikan sokongan melalui doa. Satu perkara yang memberi impak kepada kita sebagai umat Tuhan sewaktu arahan PKP ini adalah kita tidak dapat datang ke tempat-tempat perbaktian kita karena kita akur dengan arahan untuk menutup ataupun tidak berkumpul pada waktu ini. Dan kita melakukan semua ini sebagai tanda sokongan dan kerjasama kita untuk menangani wabak ini. Dan saudara dan saudari, kita sebagai umat Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama menangani ini. Dan pada masa yang sama, tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk terus menyembah, memuliakan Tuhan, dan menjadi umat Tuhan yang baik, itu terus berlangsung. Dan hari Sabat adalah hari yang begitu penting bagi kita. Hari yang kita tunggu-tunggu. Kita melihat komen-komen di media sosial yang menyatakan sudah rindu untuk berkumpul bersama pada hari Sabat. Kita terus berdoa agar kita dapat melakukan itu dengan segera. Walau apapun, kita terus tetap tenang dan bersabat di rumah untuk masa ini. Dalam waktu kita berdepan dengan situasi ini, firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 9 menyatakan seperti ini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ayat ini jelas menyatakan bagi umat Tuhan, bagi kita, masih lagi hari Sabat itu ada. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di bangunan-bangunan gereja kita atau di tempat-tempat perkumpulan kita pada hari-hari Sabat seperti biasa, tetapi dimanapun kita berada, kita sebagai umat Tuhan tetap dapat bersabat.
Dengan itu saya ingin membawa pikiran kita untuk pergi kepada apa hari Sabat itu. Yang pertama, hari Sabat adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hari Sabat menyatakan bahwa kita adalah umat Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Keluaran 20 ayat 8, 9 sampailah yang ke-11. Tuhan menyatakan sesuatu dengan jelas dalam hukumnya. Dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Dalam bagian pertama, hukum yang keempat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mahu kita melupakan Dia. Dalam segala kesibukan kita, dalam segala cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi, Tuhan berkata, jangan lupakan dahu. Tuhan berkata, letakkan dahulu segala urusan-urusanmu dan datang padaku pada hari Sabat. Dan terima berkat ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan menyatakan itu. Kita mempunyai 6 hari untuk bekerja. 6 hari lamanya kita bekerja. Dan itu memberikan kita peringatan bahwa dalam 7 hari seminggu itu 1 hari adalah hari untuk perhubungan dengan Tuhan. Untuk kita secara sengaja datang kepada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Sementara kita berada di tengah badai corona yang sedang berleluasa ini, saya ingin mencadangkan untuk kita mengambil kesempatan menjadikan hari Sabat sebagai hari untuk kita membuat, sebagai masa untuk kita membuat refleksi diri. Pada hari Sabat, kita mengambil kesempatan untuk berhenti dari segala pekerjaan kita. Berhenti dari segala, meletakkan segala beban pergumulan hidup kita atau urusan-urusan kita sendiri. Dan kita mengingat berkat-berkat dan pimpinan-pimpinan yang Tuhan telah berikan sepanjang minggu, 6 hari yang lalu. Dan di situ kita mengerti dan melihat dan merasakan bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan itu membuat kita mengenal Tuhan itu dan lebih yakin kepada Dia sebagai Tuhan yang maha besar dan maha kasih. Dan refleksi ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ambil kesempatan untuk membaca firman-Nya. Berdoa kepadanya. Ucapkan doa pribadi yang tulus, yang ikhlas untuk kita pergi lebih dekat kepada Tuhan. Dan tidak ada masa yang lebih baik selain daripada hari Sabat. Hari Sabat juga adalah hari keluarga. Tuhan kita yang maha kasih berikan kita satu kata-kata yang luar biasa dalam firman-Nya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dikatakan di sini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita tekankan di sini, kita adalah anak-anak Tuhan. Maksudnya, kita adalah satu keluarga. Dan walaupun kita ini mempunyai keluarga masing-masing, tetapi di dalam Tuhan, kita adalah satu keluarga. Dan kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Dan Dialah pencipta kita. Jadi betapa indahnya
kita mempunyai keluarga yang besar di dalam Tuhan. Dan untuk supaya keluarga ini tetap bersatu dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan telah memberikan, telah menetapkan, mengasingkan satu hari yang istimewa. Daripada 7 hari dalam seminggu, dia peruntukkan hari yang ke-7 sebagai hari Sabat. Hari untuk kita berhenti dari pekerjaan kita dan bersekutu dalam iman, dalam penyembahan kepada Tuhan. Sekarang ini untuk kita berkumpul bersama-sama di satu tempat itu mustahil. Tetapi kita bersyukur karena melalui internet, melalui program ini, program-program yang lain, kita masih boleh menjalani kebaktian bersama secara atas talian. Dan itu adalah keistimewaan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hari Sabat juga adalah hari keluarga. Bagi saya secara pribadi, setiap Sabat adalah hari yang istimewa karena saya akan bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan anak-anak dan istri dan keluarga, anggota-anggota gereja. Hari Sabat kita diberi kesempatan. Dan walaupun pada waktu ini banyak keluhan kita, banyak cabaran yang sedang kita hadapi karena situasi yang begitu mencengkam, mengancam keselamatan kita, kita boleh mengambil ini dari sudut positif dengan menumpukan kepada keluarga kita. Kita berbakti di rumah masing-masing dengan style masing-masing, dan kita mempunyai program mungkin yang tersendiri, yang unik untuk keluarga kita, yang boleh memenuhi keperluan setiap ahli dalam keluarga kita. Pada masa yang sama, kita juga bersama-sama mengikuti program kebaktian melalui internet. Jadi Tuhan memberkati kita dengan hari keluarga ini, hari Sabat. Poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan dari firman Tuhan untuk kita. Kita boleh ambil daripada cerita yang dialami oleh Yesus sendiri sewaktu dia berada di dunia ini. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang, menaiki perahu untuk merentasi Danau Galilea. Dan terjadi pada waktu mereka sedang merentasi atau dalam perahu, taufan, angin kencang datang. Dan murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah para nelayan yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam di laut, mereka mula ketakutan. Mereka sudah melakukan segala usaha untuk menyelamatkan diri, tetapi badai itu semakin tidak dapat dikawal. Dan waktu itu mereka teringat kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan waktu itu? Dia sedang tidur dengan tenang, dengan damai. Di dalam badai itu dia tenang. Ketika dia dibangunkan, murid-muridnya membangunkan dia. Dalam ayat 38, Markus pasal 4. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan yang melihat kejadian ini menjadi heran, siapa orang ini? Siapa orang ini yang mampu memberi perintah kepada angin, kepada taufan, kepada danau yang sedang bergelora ini untuk diam dan tenang? Dia adalah Yesus. Dia juga yang telah memberi kita hari Sabat. Poin yang
terakhir ini adalah hari Sabat itu adalah hari yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam kata yang lain, dengan percaya, dengan bersabat, kita percaya bahwa kita berada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang mampu memelihara kita daripada segala bencana, daripada segala badai kehidupan yang melanda kita. Saudara dan saudari, apabila Yesus berkata, diam dan tenanglah. Saya ingin membayangkan bahwa ini bukan hanya untuk badai yang telah mereka hadapi di Danau Galilea pada waktu itu. Tetapi ini juga adalah untuk kita, supaya bertenang dan terus fokus kepada Tuhan. Hari Sabat adalah hari yang istimewa. Pada hari Sabat, Tuhan sendiri yang menjemput kita untuk datang kepadanya. Dia mahu kita mempunyai fellowship, mempunyai persekutuan, mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, supaya kita mengerti, supaya kita yakin bahwa Tuhan itu sesungguhnya Tuhan yang maha besar, yang mampu memelihara kita dari sebarang cabaran. Tuhan yang maha kasih, yang menginginkan yang terbaik untuk kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kita berdepan dengan pergumulan hidup kita masing-masing, dalam kita menghadapi tuntutan kehidupan kita, dalam kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang boleh membuat kita berputus asa, hari Sabat mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Bapa di sorga yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kasih, dan yang mampu memberi perintah kepada badai kehidupan ini untuk diam dan bertenang. Di dalam Tuhan kita mendapat damai sejahtera, ketenangan, dan kita akan terus tetap tenang di mana kita berada, walau apapun yang terjadi. Dan pandemik coronavirus COVID-19 yang sedang kita hadapi ini tidak akan dapat menggugat iman kita, karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang mengasihi kita itu ada menyertai kita. Mari kita terus bertenang dan bersabat di rumah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan di sorga, kami bersyukur karena Engkaulah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak boleh diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang datang dari sorga, memberi kami ketenangan. Dan pada Sabat ini, sementara kami terus merenungkan firman Tuhan, berbakti bersama dengan keluarga di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan memberi kami damai sejahtera itu, supaya apapun yang terjadi, iman kami tetap teguh dan bertumbuh, tetap kuat dan tidak goyah. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa. Kami berdoa dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selamat hari Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu ini karena kita masih dapat menyembah Tuhan melalui pemberian persembahan dan pengembalian persepuluhan kita. Mari kita mengingat untuk senantiasa menyokong pekerjaan Tuhan walaupun pada waktu pergerakan kita dihadkan. Seventh-day Adventist Mission Sabah ingin mendorong para ketua keluarga untuk mengumpulkan persembahan dan persepuluhan yang dikutip dalam kebaktian di rumah pada setiap hari Sabat dan membuat catatan ringkas kemudian menyerahkannya kepada bendahari gereja ataupun kepada pastor daerah masing-masing pada hari yang lain. Sokongan para anggota gereja pada waktu ini adalah sangat dihargai. Tuhan memberkati dan memelihara Anda semua sementara Anda terus beribadah dan menyokong pekerjaan Tuhan dari rumah Anda masing-masing. Kasih setiamu ya Tuhan.